yaitu Pak Urbanus, yang kami lakukan kemarin tanggal 19 Februari jam 2 siang. Bapak Ibu sekalian, hasil rapat kemarin kami dapati ternyata jadwal yang sudah diberikan oleh pihak yayasan rundown yang sudah kami terima ternyata tidak sesuai dengan tanggal yang ada. Ada penundaan kedatangan Ronaldo ke Indonesia maupun ke Kupang, sehingga rundownnya kami sesuaikan, termasuk tentang lokasi maupun masyarakat calon penerima. Kami lakukan konfirmasi, klarifikasi, verifikasi dengan menggandeng pemerintah Kota Kupang, pemerintah Kabupaten Kupang, dan pihak Polda. Hasil rapat ditemukan ternyata lokasi maupun calon-calon penerima itu belum mendapatkan informasi. Sehingga kami minta pihak yayasan bersama pemerintah kota atau pemerintah Kabupaten Kupang untuk melakukan lagi pengecekan di lapangan. Supaya jika benar Ronaldo datang ke Kupang, lokasi maupun sasaran yang akan menerima donasi itu benar-benar sesuai yang mereka rencanakan. Hasil kesimpulan berikut bahwa kami harus mendapatkan informasi dari yayasan hari ini tentang kepastian kunjungan Ronaldo ke Indonesia maupun ke Kupang. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah langsung melakukan telepon dengan Ibu Dr. Susi Maria Katipana. Ternyata Ronaldo juga belum bisa datang ke Indonesia hari ini. Katanya nanti pada besok lagi, dan itu pun belum ada kepastian. Sehingga kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkesimpulan bahwa kunjungan Ronaldo khususnya ke Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang belum mendapatkan informasi yang jelas. Sehingga ke depan jika nanti ada perkembangan lanjutan, itu sudah menjadi tanggung jawab yayasan. Karena Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kunjungan Ronaldo ke Indonesia maupun ke Kupang itu adalah inisiatif Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Pemerintah hadir adalah untuk memastikan, menjamin bahwa keamanan Mega Bintang datang ke daerah ini bisa berjalan baik. Selanjutnya, hal-hal lain yang nanti terkait dengan kunjungan Ronaldo silakan berkomunikasi dengan pihak yayasan. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada yang sudah begitu semangat untuk melihat kehadiran Ronaldo, kembali ke rumah dulu, tenang-tenang di rumah. Nanti kalau sudah ada informasi pasti kami pemerintah akan menyampaikannya. Jadi jangan dulu ada di bandara, di kantor gubernur atau tempat-tempat yang menjadi lokasi. Saya minta juga kerjasama para pihak terkait, tiap Forkopimda, semua elemen masyarakat untuk membantu. Mari kita menjaga kondisi daerah kita Nusa Tenggara Timur tetap aman dan kondusif. Pasti pemerintah akan memberikan informasi jika kita sudah mendapatkan kepastian kedatangan Ronaldo dari pihak yayasan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Silakan satu-satu. Jawaban saya adalah belum jelas. Belum jelas. Silakan. Dari paparan kemarin, waktu tadi ada ketidaksesuaian tempat
bahkan calon penerima juga tidak jelas informasinya. Apakah ini benar-benar penundaan atau memang kabar kebohongan yang sengaja direkayasa oleh yayasan dengan tujuan tertentu dari pemerintah sendiri seperti apa? Kami pemerintah tidak tahu, karena yang membuat rundown itu dari pihak yayasan. Dan kami sampai hari ini juga tidak ada pemberitahuan resmi dari yayasan untuk kunjungan Ronaldo ke Kota Kupang maupun ke Kabupaten Kupang, termasuk sasaran yang ada di Rotendao maupun TTS, termasuk juga kunjungan terakhir yang ke Labuan Bajo. Sehingga pertanyaan itu saya tidak bisa. Apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau PSSI pusat terkait dengan kedatangan relawan? Siapa yang berkoordinasi? Kami tidak bisa berkoordinasi karena inisiatif kegiatan ini adalah dari pihak yayasan. Maksudnya memastikan dia dapat situ. Oke. Untuk kehadiran dalam rundown ada juga hadir Menteri Keuangan. Dari kami juga sudah mengkonfirmasi dengan pihak Humas bahwa Menteri Keuangan tidak ada undangan atau tidak acara agenda kunjungan bersama Ronaldo. Ibu konfirmasi Pemprov sama pihak yayasan sendiri seperti apa? Jawaban dari pihak yayasan. Ya, sampai dengan tadi barusan 15 menit yang lalu saya telepon dengan Ibu Susi. Beliau masih meyakini bahwa Ronaldo akan datang. Cuman waktunya yang belum pasti. Beliau menyampaikan bahwa katanya hari Kamis terbang dari Los Angeles, tiba ke Indonesia mungkin Jumat subuh, begitu bahasa beliau. Tapi kami itu bukan kewenangan saya untuk menilai. Satu-satu ya. Pihak yayasan, Bu. Karena kemarin dari Pak Urbanus yang katanya mewakili pihak yayasan, dia mengatakan bahwa dia bukan orang yayasan dan dia hanya dimintai tolong untuk hadir, Bu. Berarti kan ada sebuah kebohongan yang dilakukan oleh pihak yayasan terhadap pemerintah Provinsi NTT. Ya, jadi kami itu kan mau memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar dari mereka. Nah, saya komunikasi dengan Ibu Susi, dia tidak bisa hadir langsung karena dia di Jakarta. Sehingga saya meminta dia untuk menugaskan perwakilannya. Ibu, dua pertanyaan. Pertama, kalau memang yayasan ini diduga melakukan penipuan atau hoax, Pemprov mau mengambil langkah hukum atau tidak? Kedua, itu bukan kewenangan saya. Surat resmi yang bikin publik percaya itu yang dikeluarkan oleh PSSI. PSSI bisa menjelaskan tidak bagaimana surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua PSSI itu keluar meminta audiens, di dalam juga berisi kedatangan Cristiano Ronaldo. Ya, jadi mungkin nanti secara tersendiri konfirmasi dengan pihak PSSI, tetapi saya bisa memberikan penjelasan bahwa PSSI membuat surat itu berdasarkan rundown yang diberikan oleh pihak yayasan, di mana pada kalau tidak salah ya dalam rundown itu hari Rabu ada pertemuan dengan pemerintah provinsi, makanya dasar itu maka pihak PSSI membuat surat kepada demikian. Seberapa yakin sih pemerintah provinsi dan PSSI terhadap yayasan ini? Seperti apa track-recordnya dia sampai kemudian informasi yang disampaikan itu sebar kemana-mana? Kan sebelum kita menerima informasi kita mesti tahu dong ini yayasan ini track recordnya seperti apa. Seperti apa sih tingkat verifikasi pendalaman track record ke yayasan itu sampai kemudian informasi begini cepat dibuang ke publik itu. Sebetulnya yang membuat gaduh ketika informasi ini dibuang ke publik kan. Nah, pihak yang melakukan verifikasi informasi yang dari yayasan ini mendalaminya seperti apa sampai kemudian begitu mudah percaya lembaga begini besar, Pemprov, PSSI begini besar, begitu mudah percaya terhadap yayasan tersebut. Terkait dengan keberadaan yayasan, kami sedang melakukan penjajakan dengan pihak-pihak terkait, tetapi kepercayaan kami untuk melakukan rapat kemarin itu karena ada surat dari si NTT. Maksudnya seberapa yakin, Bu, dari NTT bahwa Ronaldo akan didatangkan ke yayasan? Saya tidak bisa bilang berapa persen keyakinan saya, tetapi saya bilang informasi ini belum jelas sampai hari ini. Apakah dari Pemprov tidak pernah melakukan semacam
verifikasi bahwa orang ini seperti apa rekornya. Karena 2008 itu kan beliau terpidana kasus korupsi PNTS. Kita lagi melakukan dengan pihak terkait. Sementara berproses dan pada forum ini saya belum bisa. Kalau Yayasan GKI sendiri di data Pemprov itu legal atau tidak? Saya masih minta dinas PTSP untuk. Ibu, kemarin rapat bersama dengan Pak Urbanus. Kenapa hari ini tidak melibatkan pihak yayasan? Karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah, jadi Ibu, kemarin kan dari pemerintah provinsi memberikan batas waktu kepada pihak yayasan untuk memberikan informasi yang pasti pada hari ini. Dan sampai hari ini jawaban dari pihak yayasan kan tadi saya sudah jawab. Jawabannya kan seperti itu. Ada ketidakpastian di situ ya. Nah, langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah provinsi, Bu? Kalau kami ya menganggap ini sudah menjadi bagian atau tanggung jawab yayasan. Ya, rencana pertemuan dengan kami otomatis sudah dibatalkan. Belum ada agenda. Bisa disimpulkan yayasan melakukan kebohongan terhadap Saya tidak sampai pada taraf itu, tetapi saya mau menyampaikan bahwa yang mereka sampaikan dalam rundown yang pemberitahuan dari pihak institusi batal. Bukan tidak benar. Batal. Karena tidak terjadi, Ronaldo belum datang hari ini. Jadi Pemprov percaya terhadap yayasan itu bisa mendatangkan sebesar Ronaldo. Mungkin kami dengar Artinya batas dulu. PSSI. Tidak ada lagi. Kemarin kan kita sepakat kalau sudah ada kepastian Ronaldo datang ke baru kita melakukan Zoom meeting. Tapi karena belum ada kepastian maka Zoom meeting dia. Sekian ya, saya kira cukup. Tidak, tadi kan saya sudah jawab bahwa PSSI membuat surat berdasarkan rundown yang diberikan oleh yayasan. Karena di dalam rundown itu ada item yang bilang pertemuan dengan pemerintah provinsi. Makanya itu mereka membuat surat dan kami tanggapi. Dan sudah kami lakukan rapat-rapat kemarin. Termasuk hari ini bagian dari. Ibu, kan sebelumnya PJ Gubernur itu membuat pernyataan. Pernyataan dari PJ Gubernur itu membenarkan bahwa Cristiano Ronaldo akan tiba hari ini atau kemarin. Nah, bagaimana dari Pemprov untuk mengklarifikasi itu? Karena belum jelas. Ya, jadi Pak PJ Gubernur menyampaikan informasi itu berdasarkan yang kami terima surat dari PSSI Prof. Itu. Dan beliau juga kan hanya menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan. Soal kepastiannya ya itu tadi kami menunggu dari yayasan. Itu saya. Kesimpulan kami kedatangan Ronaldo ke NTT belum jelas. Itu saja. Bagaimana sih? Ya. Bisa tidak Ibu memberikan klarifikasi bahwa ini benar-benar bohong, ini tidak bohong, ini benar data penghitungan dan sebagainya. Karena kalau hitungan besar kita juga Ini kan membingungkan publik. Ya, pernyataan pemerintah bahwa kunjungan Ronaldo ke Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya belum jelas. Pertemuan hari ini dibatalkan. Pertemuan dengan pemerintah Provinsi NTT yang sedianya hari Rabu tanggal 19 Februari jam 10 sampai jam 12 batal karena Ronaldo belum tiba. Pertemuan itu dibatalkan. Apakah dengan sendirinya ini memang Ronaldo memang dipastikan atau begitu? Silakan tanya ke yayasan. Saya sudah menjawab tadi. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Nah, itu kami satu pintu. Kalau misalnya besok ada informasi lagi bahwa Dhani datang berarti Nanti kami informasikan lagi kepada sesuai dengan pertanyaan Ibu. Tetapi hari ini
saya bisa memberikan kesimpulan bahwa sampai hari ini belum jelas. Soal besok dulu. Saya tidak tahu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta pengertiannya. Pertama, bahwa kegiatan kunjungan Ronaldo ke Indonesia dan ke NTT itu adalah inisiatif Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Itu poinnya ya. Pemerintah tahu karena ada media, ada pemberitaan media, dan kedua ada surat untuk pertemuan dengan pemerintah. Seperti itu. Jadi hal-hal lain terkait dengan bagaimana besoknya lagi, silakan komunikasikan dengan pihak yayasan. Demikian saya kira, terima kasih atas kerjasamanya. Terkait dengan izin dari yayasan ini seperti yang menyampaikan, pastinya seperti apa? Masih dicek? Berapa lama Ibu? Legalitas dari yayasan ini? Oh ya, 1-2 hari ke depan. Karena ini sangat terkait dengan beberapa pihak, bukan saja satu pihak. Ada dengan pemerintah Kabupaten Kupang, ada dengan Kementerian Kesehatan, ada dengan PTSP dan lain-lain, pertanahan dan. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Oke, silakan.